Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-18 kompetisi Liga. Dan saat ini tim saya bermain kurang maksimal di Liga, apalagi setelah menelan kekalahan pahit menghadapi tim asal Thailand dengan skor 2-0 guys. Ya, akibat kekalahan tersebut tim saya harus puas tergelincir ke posisi 2 klasemen dengan raihan 51 poin, selisih 3 poin dengan pemuncak klasemen yaitu tim asal Thailand guys. Dan kekalahan ini menjadi kekalahan pertama saya di liga sejak musim lalu. Ya, andaikan nanti tim saya mampu meraih kemenangan di pertemuan kedua menghadapi tim asal Thailand ini, ada kemungkinan kita bisa naik kembali ke posisi puncak. Tapi dengan catatan kita harus bisa meraih 100% kemenangan. Jadi jangan sampai seri, apalagi kalah. Kalau misalkan kalah, ya itu berarti tim asal Thailand ini yang bakal jadi juara guys. Oke, tentu meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan tim lawan tidak terlalu diunggulkan, bahkan mereka cenderung pakai pemain lapis kedua, tapi mereka tetap saja adalah tim yang sangat tangguh musim ini, khususnya di Liga. Dan saya harap tim saya mampu mengalahkan mereka di pertemuan kedua. Oke, selain di Liga, tim saya juga masih bersaing di kompetisi Liga Elite, atau dulu namanya itu Liga Champion. Udah ganti jadi Liga Elite. Gak seru ya guys ya nyebutnya. Dan musim ini tim saya juga bermain cukup baik di Liga Elite, dimana saat ini Sangkurang FC belum pernah menelan kekalahan sama sekali. Jadi dalam 8 pertandingan tim saya meraih poin penuh dan otomatis lolos ke babak 16 besar tanpa melewati babak kualifikasi atau tanpa melewati babak playoff. Jadi ada kemungkinan juga kita bisa meraih trofi kuping besar musim ini. Tapi ya, lawan di babak 16 besar, perempat final, semifinal, apalagi di final pasti bakal berat banget. Jadi kita harus benar-benar hati-hati memainkan game Top 11 musim ini, dan semoga musim ini kita mampu meraih semua gelar juara ya guys ya. Oke, sementara di kompetisi cup tim saya juga main bagus dan lolos ke babak final untuk menghadapi klub 73019. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan pada teman-teman semua, khususnya para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juragan bawang, barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh kamu bisa top up segala macam jenis game, khususnya game yang sudah populer ya guys ya, mulai dari FC25, eFootball, dan juga Top 11. Dan untuk masalah harga, di Kiano Store tentu lebih murah daripada jika kamu langsung top up di gamenya guys. Jadi buat teman-teman yang berencana top up, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan kita hadapi di babak final Cup musim ini, yaitu klub 73019. Ini adalah klub dari Spanyol, dan ya, saat ini mereka punya kualitas yang sedikit lebih diunggulkan daripada tim saya, Sangkurang FC. Mereka punya kualitas mutu 116,2% versus 110% guys. Dan jika kita perhatikan, tim lawan juga unggul kualitas di area tengah dan juga di area serang, sementara tim saya punya keunggulan yang sedikit lebih baik di area pertahanan, 119,2% berbanding 112,9%. Tapi memang kualitas seperti ini tidak terlalu besar ya guys ya selisihnya. Jadi ada kemungkinan kedua tim akan bermain sangat sengit di babak final kali ini guys. Tapi meskipun begitu, tim asal Spanyol ini punya penyerang yang cukup tajam dengan torehan 4,8 gol di setiap pertandingannya, dan mereka juga punya pertahanan yang sangat solid dengan rata-rata cuma kebobolan 0,4 gol saja guys.
Sementara untuk pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh tim asal Spanyol ini juga lumayan tajam, guys. Nanti kita bahas lah. Nanti kita cek satu persatu. Jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya akan lihat dulu untuk persiapannya seperti apa. Seperti kita perhatikan bahwa saya sudah meningkatkan level pemain-pemain saya dari yang awalnya cuma punya efek kali 4, sekarang efeknya kali 7 ya guys ya. Jadi 7 kali lebih efektif daripada ketika dia punya gaya main level biasa. Jadi efeknya sudah kali 7. Kemudian untuk form latihan juga sudah maksimal. Memang nggak maksimal 20 kali 4, cuma paling tinggi itu 16 ya guys ya. 16 untuk menyerang dan juga 16 untuk kondisi. Nah, karena ini adalah laga yang sangat penting, tentu kondisi 90 kayaknya kurang memuaskan. Jadi kita tingkatkan sampai 99% guys, biar makin bugar ya guys ya. Apalagi cuaca di babak final nanti cukup panas. Jadi saya harus memastikan kondisi pemain saya benar-benar bugar. Sementara untuk jersey, nah jersey kita gunakan jersey warna putih kayaknya. Warna putih lah nanti. Atau putih atau mana ya? Bentar guys, sebelum kita ganti jersey kita pulihkan dulu moral pemain cadangan ya guys ya. Takutnya nanti ada pemain inti yang cedera, atau ada yang diganjar kartu merah, atau mungkin ada pemain yang performanya menurun. Jadi kita harus benar-benar perhatikan semua pemain inti dan juga pemain cadangan. Calvin Verdong juga kita tingkatkan moralnya, meskipun nggak tahu nanti bakal diturunkan atau enggak, yang penting moralnya udah bagus aja gitu guys. Selain itu saya juga punya pemain yang didapatkan dari event ya, meskipun nggak terlalu guna juga sih sebenarnya kalau dari event, tapi siapa tahu kan, siapa tahu dari event legenda berhantu guys. Ini dia pemain pinjaman kualitas 140, dan kemarin sudah saya coba di fase ke-8, lumayan bagus juga sih sebenarnya, tumben-tumben banget gitu saya dapat pemain dari event bagus. Jadi kita akan coba turunkan pemain pinjaman tersebut di babak final nanti guys. Saya harap pemain tersebut bisa memberikan kontribusi yang apik untuk tim saya, dan siapa tahu dia bakal cetak gol juga ya guys ya. Nah, kali ini saya masih menempatkan pemain-pemain terbaik saya, khususnya pemain yang saya didik sendiri secara individu seperti Al-Fatih, dimana dia saat ini usianya sudah 33 tahun, tapi kemarin dapat perpanjangan kontrak 1 tahun lagi. Jadi yang harusnya musim depan Al-Fatih pensiun, musim ini aman guys. Musim depan masih tetap main semusim lagi. Dan untuk taktik di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan dengan gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tegal mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Untuk formasi 3-2-3-2, formasi yang sebelumnya sempat membawa tim saya meraih quadruple dalam 2 musim beruntun, dan musim lalu tim saya cuma bisa meraih double winner guys, gara-gara ganti formasi. Dan bukan hanya itu saja sih, tapi karena beberapa pemain andalan saya juga sudah mulai menua, seperti Al-Fatih juga usianya sudah cukup tua juga. Kemudian Ragnar Oratmangun sudah 30 tahunan, Al-Fatih 33, dan musim depan 34. Jadi ya ada sedikit perbedaan dalam segi permainan lah, udah berbeda gitu guys. Oke, dan pertandingan akan segera berlangsung antara tim asal Spanyol versus Sangkurang FC, tim asal Indonesia. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Ya, para pemain sudah mulai memasuki lapangan, dimana kita bisa perhatikan memang dari segi kualitas mutu keseluruhan tim lawan lebih diunggulkan, tapi FC Buteng punya kualitas individu yang sedikit lebih baik daripada tim lawan. Tapi tetap saja ini adalah pertandingan final, dan tim asal Spanyol yaitu klub 73019 sudah membuktikan bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik di antara tim-tim lainnya hingga bisa lolos ke babak final Cup musim ini. Jadi tetap saja tim lawan adalah tim yang sangat berat. Ya, semoga saja kita mampu mengalahkan mereka di babak final kali ini, dan saya harap teman-teman juga bisa meraih gelar juara ya guys ya musim ini.
Saya harap seperti itu. Dan kita perhatikan ada Ragnar Mangun, umpan crossing, Rafael Struijk tembak saja, dan satu kesempatan gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Rafael Struijk. Tapi kayak ada yang kurang guys, ada yang kurang, kayaknya ngopi dulu guys ya. Ngomongnya kaku banget Pak sekarang Pak. Ngomongnya kaku banget. Oke, tetap tenang. Saya percaya tim saya mampu mengalahkan tim asal Spanyol. Dan kita lihat Eliano mampu mencetak gol di menit ke-8. Dia bergerak melewati 2 penjagaan dan melakukan sepakan kaki kiri dengan cukup keras dan meluncur ke sudut kiri atas penjaga gawang klub 73019. Dan kita bisa perhatikan bahwa manajer dari tim lawan hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya. Jelas ketika manajer lawan hadir, tensi pertandingan akan semakin memanas. Apalagi cuaca di luar juga sudah panas, ditambah kedua manajer hadir, makin panas dan tentu akan semakin seru. Kita lihat Ragnar Mangun tidak terlalu baik tendangan sudut yang dilakukan oleh Ragnar kali ini. Oke. Soalnya musim lalu kita gagal di babak final Liga Elite guys. Soalnya saya nggak hadir, jadi kali ini saya menyempatkan diri untuk hadir di babak final. Lumayan tegang juga, soalnya tensi pertandingan di musim ini memang lumayan keras. Kita lihat ada Rafael Struijk, bagus sekali, tembak saja dan gol tercipta Rafael Struijk. Skor 2-0. Ya, untuk sementara Sang Kuryang memimpin atas tim asal Spanyol. Kali ini Spanyol mencoba membangun serangan. Ada Villegas, Carrero, Peso coba menarik keluar pemain bertahan FC Buteng berbahaya, Kargus, tapi beruntung ada Martin Paes. Ini namanya random banget ya guys ya, 73019, gak enak banget disebutnya, kocak. Kenapa nggak Spain aja gitu kan biar enak. Waduh, setan, penalti, kocak, brengsek anjir. Oke, tiba-tiba dapat penalti, enak banget sih wasit botak biadab, kemana ya? Nah, yang jadi unik ini Top Eleven harusnya ngasih highlight pelanggaran di kotak penalti, ini belum ada ya guys ya. Jadi tiba-tiba pemain saya di kartu kan, tiba-tiba penalti kan, kocak banget. Ini jelas kerugian tersendiri untuk tim saya dan keuntungan buat tim lawan guys. Tim lawan tinggal cetak 1 gol aja udah bisa menyamakan kedudukan nih dengan skema formasi 4-4-2 klasik. Kita lihat Legabor di sisi sebelah kiri, umpan, wow, satu peluang emas tadi. Itu adalah satu gol yang biasanya diciptakan oleh penyerang poacher dari umpan-umpan datar. Kalau target man ataupun passing biasanya lebih suka diberi umpan-umpan crossing, tapi kalau poacher dia lebih suka diberikan umpan-umpan datar. Oke, kali ini kita coba tarik keluar Al-Fatih. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain lawan pemirsa. Ini 38 kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan. Rafael Struijk kali ini mengambil skuit bundar, rancang-rancang. Rafael Struijk tembak saja dan gol. Rafael Struijk berhasil menciptakan satu gol dari situasi bola mati. Sepakan keras Rafael Struijk tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari klub 73019. Namanya kemanjangan. Oke, bentar guys, ini nggak caprak terus saya sampai udahnya sampai parem guys, parem apinya sampai mati. Oke, tetap tenang, kita sudah unggul 3-1 atas tim asal Spanyol. Berbahaya, tapi beruntung ada Jay Ijes di sana menghentikan tekanan yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Si Milesan performa 6,8, baru masuk soalnya Milesan ya. Terus sementara skor 3-1. Oke, kita coba buat sejajarkan untuk pemain depan dan
main sayap. Kita coba buat sejajar seperti ini ya guys ya, dengan formasi 3-2-4-1. Jadi tetap meskipun kita menempatkan lebih banyak penyerang, tapi Rafael Struijk dia tetap akan menjadi ujung tombak utama tim kita guys. Oke, kita lihat akankah dengan perubahan taktik ini kita kembali mencetak gol. Ragnar Oratmangun, tapi sayang sekali Ragnar Oratmangun lebih dulu terjebak offside. Ya, pergerakan yang cukup baik dari pemain bertahan tim asal Spanyol ini pemirsa. Jaga gawang mereka bermain kurang maksimal. Tom Haye, bagus sekali Tom Haye, umpan pada Ragnar, cukup tenang, angka berbuah gol. Ragnar Oratmangun, tapi kali ini sepakan Ragnar Oratmangun masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Spanyol yaitu Wifrex. Oke, belum ada perubahan taktik yang dilakukan oleh manajer lawan. Ragnar, Rafael Struijk, tembak saja dan gol tercipta Rafael Struijk, tapi ada potensi offside pemirsa. Kita lihat. Oh, jelas onside. Onside, jelas onside. Umpan yang sangat baik tadi. Rafael Struijk mampu menciptakan satu gol dari sudut yang cukup sempit. Bahkan dia melakukan tembakan yang cukup sulit sebenarnya dengan membalikan badan tanpa melihat arah gawang, tapi dengan finishing yang baik dia mampu mencetak gol ke gawang tim lawan pemirsa. Oke, menit 63, skor 4-1. Kita coba tarik Rizky Ridho. Dia bermain cukup keras di laga kali ini. Dan untuk formasi mungkin kita akan ganti juga formasinya guys. Formasi kita coba ubah pakai formasi 4-2-3-1 mungkin. Jadi kita tarik Marcelino Ferdinand, kita coba tarik keluar. Ya, tim lawan nempatin 2 striker, jadi kita harus hati-hati dengan menempatkan 2 defense midfielder center atau DMC dan juga 2 center back. Saya rasa kita harusnya memiliki pertahanan yang lumayan solid harusnya. Soalnya tidak ada ruang untuk striker lawan melewati lini pertahanan Sangkuriang. Soalnya sebelum mereka menembus back dari Sangkuriang, mereka harus berhadapan terlebih dahulu dengan 2 defense midfielder center. Oke, gol kembali tercipta. Kali ini diciptakan oleh pemain pengganti, pemain pinjaman yang kita dapatkan dari event Legenda Berhantu. Skor 5-1 kali ini. Sepertinya manajer lawan udah banting HP, Pak. Gawangnya kocak, performa 5,8. Pasti babak final lagi. Skor 5-1. Oke. Bau-bau kemenangan sudah di depan mata. Serangan balik kali ini. Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Bang Komar, bagus sekali. Mielsan dapat satu kesempatan, bagus. Kita lihat, tembak saja dan gol kembali tercipta. Mielsan, pemain yang baru kita dapatkan dari event, mampu mengemas 2 gol ke gawang tim lawan di babak final Cup musim ini. Skor 6-1 di babak kedua. Kita lihat Bang Komar, Eliano, Sunny Walsh di sana, umpan crossing Rafael Struijk, sayang sekali. Satu kesempatan gagal dimaksimalkan. Rafael Struijk tidak mampu mengemas gol kembali di akhir babak kedua. Oke, kita lihat ada Sunny Walsh di sana, umpan pada Eliano ke tengah, Nielsen. Jelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh Villalobos. Tendangan bebas, Rafael Struijk akankah mampu menciptakan satu gol kembali? Tapi tidak, ternyata sepakan Rafael Struijk masih tepat di pelukan penjaga gawang Spanyol pemirsa. Menit 88, lemparan ke dalam, Sunny Walsh, Miles Helgers, Tom Haye, umpan terobosan Rafael Struijk, bagus sekali Rafael Struijk. Milesan tembak saja, tapi lagi-lagi peluang emas yang didapatkan oleh Sangkuriang masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Skor masih belum berubah, 6-1, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa.
Sangkuriang, tim asal Indonesia, mampu menundukkan dan memporak-porandakan lini pertahanan tim asal Spanyol dengan skor telak 6-1 di babak final Cup musim ini. Ya, memang dari segi kualitas untuk keseluruhan tim lawan memang sedikit lebih diunggulkan, tapi dari segi kualitas individu, Sangkuriang sedikit lebih baik daripada tim lawan, dan dengan perubahan taktik, strategi maupun formasi yang kita terapkan saat pertandingan berlangsung, Sangkuriang akhirnya mampu menundukkan tim lawan dengan skor telak 6-1. Oke, di sini dari ball possession kita bisa perhatikan bahwa Sangkuriang lebih dominan 60 berbanding 40%, dan Sangkuriang juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Total 23 kali percobaan tembakan, 13 tepat sasaran dan 6 diantaranya berbuah gol, sementara tim asal Spanyol melakukan 10 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan 1 yang berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi, Sangkuriang FC lebih baik daripada tim asal Spanyol, 46 banding 25. Dan untuk tuna serangan di sini kita bisa lihat bahwa sepertinya tim asal Spanyol menerapkan serangan dari bawah kedua sayap, sementara Sangkuriang lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kanan di mana ada Eliano di sana. Dan pergantian pemain juga cukup maksimal. Milesan masuk menggantikan Alpati, dia mampu memberikan kontribusi yang apik dengan mengemas 2 gol. Sementara Ferdinand juga sebenarnya main bagus, dia memberikan assist untuk Rafael Struijk. Dan dengan formasi 4-4-2 klasik yang diterapkan oleh tim lawan, apalagi mereka sepertinya bermain menyebar, ternyata tidak efektif dan tim saya mampu memanfaatkan beberapa peluang yang didapatkan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di lapangan, yaitu Bang Yana, Bang Herman, Bang Alan, Bang Benny, kemudian ada Tumbal FC, Bang RH, Bang Andi, ada Bang Ray Like, ada Sir Maestro, Coach Roy Manulang, dan Coach Manot. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan tim asal Spanyol dengan skor telak 6-1 di babak final Cup musim ini. Oke guys, dan sekarang mari kita lihat highlight goal yang diciptakan oleh kedua kesebelasan, dimana gol pertama dicetak oleh Rafael Struijk, Eliano, saya kira Rafael Struijk. Eliano guys, lewat sepakan kaki kiri, dia melakukan dribble melewati beberapa penjagaan dan melakukan tembakan keras di sudut kiri atas penjaga gawang Spanyol. Gol tercipta 1-0. Kemudian gol kedua diciptakan oleh Rafael Struijk di menit ke-17 melalui skema serangan balik cepat. Kita lihat Peso melakukan kesalahan umpan, dipotong oleh Rizky Ridho. Kemudian Ragnar Mangun memberikan umpan pada Bang Komar. Iya, ini adalah pemain rekrutan terbaik saya yang didapatkan dari lelang. Ferdinand memberikan umpan lambung ke depan atau umpan terobosan. Rafael Struijk, dia masuk tanpa pengawalan. Umpan yang sangat baik diberikan oleh Marcelino Ferdinand. Nah, di menit ke 25 sebenarnya tim lawan sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol penalti Karagonis, di mana Rizky Ridho melakukan pelanggaran di area terlarang, dan tim lawan mampu menciptakan satu peluang untuk memperkecil ketertinggalan, tapi beruntung memasuki akhir babak kedua, Rafael Struijk kembali mengemas 1 gol dari situasi bola mati. Tembakan Rafael Struijk meluncur dengan sangat deras dan tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Spanyol, pemirsa. Bahkan jaraknya cukup jauh dari penjaga gawang. Jadi tembakannya sangat keras sekali guys ya. Nah, gol kembali diciptakan oleh Rafael Struijk di menit ke-55 lewat kerjasama apik pemain dari Sangkuriang. Kita lihat ada Ragnar, kemudian memberikan umpan pada Nielsen. Rafael Struijk, dia mendapatkan umpan yang cukup baik dan tidak menyanyiakan peluang yang didapatkan dari sudut yang cukup sempit. Bahkan ada satu pemain yang mencoba membayang-bayangi Rafael, tapi dengan finishing yang baik dia mampu menciptakan 1 gol kembali, pemirsa. Sementara Nielsen yang masuk di babak kedua, di babak pertama tadi ya, yang masuk menjadi pemain pengganti, dia mampu mengemas 2 gol.
di laga kali ini ya, lewat tandukan yang luar biasa. Umpan Rabona dari Ragnar Orotmangun mampu diselesaikan dengan sangat baik. Sementara gol kedua diciptakan melalui skema serangan balik cepat counter attack di menit ke-79, dan ini adalah gol penutup kemenangan untuk Sangkuriang. Ya, mereka bergerak cukup lambat dan meninggalkan areanya terlalu jauh. Ada kemungkinan manajer lawan mungkin menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang dan gaya tekanan tinggi hingga pemain belakang mereka meninggalkan areanya terlalu jauh dan bisa dimanfaatkan oleh pemain depan FC Butang Sangkuriang. Oke guys, jadi itu adalah highlight goal yang diciptakan oleh kedua kesebelasan, dan kita lihat untuk selebrasi sinematik dari Sangkuriang yang berhasil mengalahkan tim asal Spanyol dengan skor telak 6-1. Ya, mereka sangat bahagia dengan performa kesebelasan kita hari ini, dan saya harap juga teman-teman bisa meraih hasil bagus musim ini ya guys ya. Tetap semangat buat teman-teman semua, dan akhirnya kita mampu mempertahankan gelar juara cup untuk yang kelima kalinya secara beruntun. Jadi ini adalah pencapaian yang cukup baik. Semoga musim depan kita mampu mempertahankan gelar juara, semoga saja. Dan ya, target saya musim ini tentu meraih kembali trofi Skuping besar ya guys ya, karena sebelumnya kita gagal di babak final. Saya tidak hadir di sisi lapangan karena ketiduran. Jadi sayang banget, musim depan harusnya bisa triple atau bahkan mungkin quadruple kalau saya hadir. Tapi ya udahlah, double winner bukan hal yang buruk, dan di musim sebelumnya memang kita berhasil meraih quadruple 2 musim secara beruntun, dan untuk cup ini adalah trofi cup kelima kita dalam 5 musim terakhir. Jadi dalam 5 musim tim saya berhasil meraih trofi cup. Oke, jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk member si Penantep 11. Terima kasih buat partner si Penantep 11 yaitu Kiano Store, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.